Muatan terakhir Arman 2, penghuni jalan 3 dini hari. Sudah 5 tahun sejak Arman dinyatakan hilang. Jalur hutan menuju desa yang musnah itu kini semakin jarang dilalui. Para sopir lebih memilih memutar puluhan kilometer daripada melewati jalan yang dikenal sebagai jalur 3 dini hari. Namun, bagi sebagian sopir ekspedisi yang mengejar waktu, jalan itu tetap menjadi pilihan. Salah satunya adalah Rizal, sopir truk berusia 35 tahun. Ia baru pertama kali mendapat rute malam melewati jalur tersebut. Di sebuah warung kopi, seorang sopir tua memperingatkannya, kalau nanti lihat ada truk berhenti di pinggir jalan, jangan berhenti, walaupun sopirnya minta tolong. Rizal hanya tersenyum tipis. Itu cuma cerita orang-orang. Sopir tua menggeleng. Itu bukan cerita, itu Arman. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 2.47. Kabut mulai turun memenuhi jalan. Hanya cahaya lampu truk yang mampu menembus gelapnya hutan. Beberapa menit kemudian, radio truk yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Tolong, muatannya belum sampai. Suara itu pelan, parau, lalu menghilang. Rizal mencoba mematikan radio, tetapi tombolnya tidak berfungsi. Tepat pukul 3 dini hari, di tikungan tajam ia melihat sebuah truk tua terparkir di pinggir jalan. Lampunya redup, mesinnya menyala. Di samping pintu kabin berdiri seorang pria dengan pakaian sopir yang basah kuyup. Pria itu melambaikan tangan. Tolong. Wajahnya sulit terlihat karena tertutup bayangan. Rizal memperlambat truk. Saat semakin dekat, ia melihat wajah pria itu penuh luka. Kulitnya pucat dan matanya kosong. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, lencana nama di seragam itu bertuliskan Arman. Rizal menginjak pedal gas sekuat tenaga. Truk melesat meninggalkan sosok itu. Beberapa detik kemudian, suara ketukan terdengar dari bak belakang. Padahal muatannya hanyalah karung berisi beras. Lewat kaca spion, ia melihat pintu bak terbuka sendiri. Seseorang berdiri di dalamnya. Diam, menatap lurus ke arah kabin. Mesin truk tiba-tiba kehilangan tenaga. Kecepatan turun drastis. Lampu depan berkedip-kedip. Kabut berubah semakin tebal hingga jalan di depan menghilang. Lalu terdengar suara napas berat tepat di belakang kursi pengemudi. Rizal tidak berani menoleh. Keringat dingin bercampur hujan membasahi wajahnya. Perlahan sebuah tangan pucat menyentuh bahunya. Antarkan kami. Bisikan itu terdengar sangat dekat. Dengan sisa keberanian, Rizal membaca doa sekuat hati. Tiba-tiba klakson truk berbunyi panjang tanpa henti. Lampu kembali menyala terang. Kabut perlahan menghilang. Saat Rizal memberanikan diri melihat kaca spion, kabin belakang kembali kosong. Pagi harinya, ia berhenti di pos pemeriksaan. Petugas yang memeriksa muatan terdiam. Mas, ini truk siapa yang ikut di belakang? Rizal bingung. Apa maksud Bapak? Petugas menunjukkan rekaman kamera CCTV. Di layar terlihat truk Rizal melintas sendirian. Namun tepat beberapa meter di belakangnya, ada sebuah truk tua tanpa nomor polisi. Sopirnya terus melambaikan tangan. Wajahnya sama persis dengan foto Arman yang hilang 5 tahun lalu. Sejak kejadian itu, Rizal berhenti menjadi sopir malam. Tetapi cerita belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, para pengguna jalan mulai melaporkan sesuatu yang baru. Kini bukan hanya satu truk tua yang muncul menjelang pukul 3 dini hari, melainkan 2. Satu dikemudikan Arman. Satunya lagi, seorang sopir bernama Rizal. Keduanya berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sambil berkata pelan, Tolong, muatan kami belum sampai.